Halo teman-teman Biliterasi. Pernah nggak sih kalian merasa bingung memilih buku di antara ribuan judul yang tersedia? Rasanya ingin membaca semuanya, tapi waktu kita terbatas. Nah, di video kali ini Biliterasi akan berbagi tips memilih buku yang tepat supaya kalian bisa membaca buku yang benar-benar membantu kalian tumbuh dan belajar. Yuk, kita mulai. Mungkin kalian berpikir, kenapa sih harus repot memilih buku? Bukankah membaca buku apa saja itu baik? Memang betul, membaca itu baik. Tapi kalau kita membaca buku yang tidak relevan dengan kebutuhan atau minat kita, hasilnya kurang maksimal. Buku yang tepat bisa memberikan wawasan baru, meningkatkan keterampilan, bahkan menginspirasi kita untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Jadi, memilih buku yang tepat itu penting banget untuk mendukung perjalanan literasi kalian. Berikut ini adalah 5 langkah yang bisa kalian ikuti untuk memilih buku yang tepat. Pertama, tanyakan pada diri sendiri, apa tujuan membaca buku ini? Apakah untuk hiburan, meningkatkan pengetahuan, atau mengasah keterampilan? Misalnya, kalau kalian ingin rileks, pilih novel fiksi ringan. Kalau kalian ingin belajar kebiasaan baik, buku seperti Atomic Habits bisa jadi pilihan. Buat daftar topik yang kalian sukai. Kalau kalian suka sejarah, cari biografi tokoh terkenal. Kalau kalian ingin belajar finansial, coba baca buku seperti Rich Dad Poor Dad. Manfaatkan platform seperti Goodreads untuk membaca ulasan dari pembaca lain. Tapi ingat, jangan cuma lihat rating. Bacalah komentar untuk memastikan buku itu sesuai dengan gaya kalian. Sebelum membeli atau membaca, lihat sinopsisnya. Kalau perlu, baca bab pertama untuk melihat apakah gaya bahasanya cocok dengan kalian. Format buku juga penting loh. Kalau kalian suka sensasi memegang buku, pilih buku fisik. Kalau suka praktis, e-book bisa jadi pilihan. Sedangkan audiobook cocok untuk kalian yang suka multitasking. Supaya kalian gak bingung, aku juga punya beberapa rekomendasi buku sesuai kategori. Atomic Habits oleh James Clear. Buku ini mengajarkan cara membangun kebiasaan baik secara bertahap dan menghilangkan kebiasaan buruk. Cocok untuk kalian yang ingin meningkatkan produktivitas. The Power of Now oleh Eckhart Tolle. Karya ini mengajak kita hidup di momen saat ini dan menemukan kedamaian batin, sangat cocok untuk mengurangi kecemasan dan stres. The Alchemist oleh Paulo Coelho. Novel ini bercerita tentang perjalanan seorang anak muda mencari harta karun, tapi sebenarnya menggali makna kehidupan dan keberanian untuk mengejar mimpi. To Kill a Mockingbird oleh Harper Lee. Kisah tentang keadilan dan keberanian di tengah diskriminasi rasial. Buku ini penuh pelajaran moral yang menyentuh hati. Laut Bercerita oleh Leila S. Chudori.
Buku ini menceritakan perjuangan aktivis era Orde Baru yang penuh emosi, pengorbanan, dan sejarah kelam Indonesia. Kura-kura Berjanggut oleh Azhari Ayyub. Novel epik berlatar sejarah Aceh, dipenuhi misteri dan petualangan, sangat cocok untuk kalian yang suka cerita sejarah yang mendalam. Bumi Manusia oleh Pramudia Anantatur. Karya klasik ini membawa kita ke masa kolonial dengan cerita perjuangan Mingke mencari keadilan, identitas, dan cinta. Becoming oleh Michelle Obama. Memoir yang inspiratif dari mantan ibu negara Amerika Serikat, Michelle Obama, tentang perjalanan hidupnya dari kecil hingga menjadi figur publik yang berpengaruh. Steve Jobs oleh Walter Isaacson. Biografi lengkap tentang Steve Jobs yang menunjukkan visi, kreativitas, dan tantangan dalam membangun Apple. Mr. Crack dari Pareper oleh A. Makmur Maka. Buku ini mengisahkan perjalanan hidup dan dedikasi Presiden Indonesia B.J. Habibie, seorang visioner dari Parepare yang dikenal sebagai Mr. Crack karena kontribusinya dalam ilmu teknologi pesawat terbang. Buku ini menginspirasi tentang ketekunan, kecerdasan, dan cinta untuk bangsa. Deep Work oleh Cal Newport. Buku ini mengajarkan cara bekerja dengan fokus mendalam untuk meningkatkan kualitas hasil kerja di dunia yang penuh gangguan. The Lean Startup oleh Eric Ries. Panduan praktis untuk para pengusaha dan inovator tentang cara membangun bisnis yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan pasar. Supaya kalian tetap terorganisir, coba buat daftar bacaan. Pertama, gunakan aplikasi seperti Goodreads untuk melacak buku yang sudah dibaca dan yang ingin dibaca. Kedua, tetapkan target membaca, misalnya 1 buku per bulan. Ketiga, cari referensi dari teman, media sosial, atau penulis favorit kalian. Jadi, itu tadi tips memilih buku yang tepat untuk membantu kalian tumbuh dan belajar. Kalau kalian punya buku favorit atau rekomendasi buku, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan share supaya kalian gak ketinggalan video tips literasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat membaca. Salam literasi.